Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Satu, dua, tiga. Baik, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kristus ada di tengah-tengah kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara singkat, tidak terlalu panjang, tentang salah satu fenomena yang umum terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Banyak orang berpandangan bahwa kalau kita ini melakukan kebajikan, kalau kita ini melakukan kebaikan, kalau kita ini selalu hidup di dalam kesalehan, maka otomatis seketika itu juga kita akan mendapatkan kebajikan yang setimpal dengan kita. Kalau kita hidup saleh, kita akan juga mendapatkan kesalehan. Memang secara pikiran manusia, orang seringkali berpikir demikian. Namun kenyataannya di dalam hidup, ketika kita melakukan kebajikan, ketika kita hidup di dalam kesalehan, malah yang terjadi ialah kita mendapatkan yang buruk. Jadi kita berbuat yang baik, tetapi kita malah tanda kutip menuai yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Lantas pertanyaannya, apakah dengan kejadian atau kenyataan yang semacam itu membuat kita berhenti untuk berbuat kesalahan, berhenti untuk melakukan kebajikan, atau bagaimana? Jawabannya adalah tidak. Apapun yang terjadi di dalam hidup, kita tidak pernah boleh berhenti untuk melakukan kebajikan dan kebaikan. Pertanyaan kedua, lantas apakah dengan kenyataan seperti itu ketika kita berbuat baik, kita hidup di dalam kesalehan, dan kita tidak mendapatkan yang baik pula, lantas menjadi pembenaran, ya udah kalau gitu saya berbuat jahat aja, toh kan saya berbuat baik dapatnya jahat, ya mending lebih baik saya jahat aja. Kalau jahat dapatnya jahat, ya itu wajar, lumrah gitu. Jawabannya tetap. Tapi Mas, tapi Pak, itu kan nggak adil Pak. Saya katakan iya. Di dalam dunia kita tidak ada namanya keadilan. Mau kita mau mengusahakan bagaimanapun, pengkhotbah mengatakan bahwa di bawah meja keadilan pun, artinya pengadilan, tetap tidak ada keadilan. Raja Salomo mengatakan seharusnya kursi pengadilan itu bertindak seadil-adilnya, tapi yang terjadi adalah seringkali dijumpai ketidakadilan. Bahkan Nabi Samuel yang memiliki anak yang menjadi hakim Israel juga dikatakan di dalam kitab 1 Samuel mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Jadi melihat kenyataan bahwa di dalam dunia kita itu tidak ada keadilan, itu bukan menjadi dasar atau pembenaran kita untuk tidak melakukan suatu kebajikan. Loh, mengapa begitu? Saya berikan suatu contoh kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu bisa memahami ya secara sederhana. Bapak Ibu kalau lewat di jalanan yang mulus, kalau mobil kendaraan Bapak Ibu dalam keadaan bagus, sudah cek dengan baik semua, ban oke, kemudian rem oke, gasnya oke, persneling koplingnya oke. Ketika berjalan di jalan yang mulus, maka enak kan, aman, lancar, semuanya terkendali sesuai dengan. Namun ketika kita berjalan di jalanan yang berbatu-batu atau jalanan yang kurang bagus, lalu kita asal-asalan, ya udahlah bannya sekedarnya aja, remnya nggak usah dicek, gasnya nggak usah dicek, persnelingnya nggak usah dicek, ini bautnya di ban itu sudah rapat atau belum, nggak dicek, nggak diperiksa.
lalu kita paksakan jalan di jalan yang tidak berbatu-batu, apa yang terjadi? Potensi kecelakaan itu, potensi tiba-tiba bannya bocor, tiba-tiba terjadi hambatan di dalam perjalanan, dan akhirnya malah kita tidak sampai kepada tujuan itu. Terjadi. Di sini saya menggunakan contoh mobil yang kita tune up, mobil yang kita servis, mobil yang kita periksa kelengkapan dan kondisinya dari ban sampai mesin segalanya. Katakanlah itu sebagai kebajikan yang kita lakukan. Sementara jalanan yang kita lewati, entah jalan itu mulus, apakah jalan itu berbatu-batu atau jalan itu berlumpur, itu adalah keadaan dunia kita. Kita nggak bisa mengatur keadaan dunia kita yang jatuh di dalam dosa. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Akibat pelanggaran. Sementara yang kita bisa atur adalah bagaimana diri kita menghadapi situasi keadaan yang seperti itu. Jadi jangan kita mempersalahkan keadaan. Marilah kita menjaga, marilah kita men-tune up, marilah kita memelihara mobil kendaraan kehidupan kita supaya dapat digunakan di jalan apapun. Kebajikan itu dapat berjalan dimanapun. Sekalipun dia berjalan di jalan yang berlumpur, di jalan yang berbatu-batu, di jalan yang rusak. Tetapi ketika mobil itu dalam keadaan prima, dia dapat melintasinya dan sampai kepada tujuan yang diinginkan. Dengan kebajikan kita dapat mencapai tujuan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Lantas apakah kebajikan, kebaikan itu menyelamatkan? Seringkali orang mengatakan, orang Kristen mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak ada manfaatnya buat keselamatan. Siapa bilang? Tidak akan pernah ada ajaran seperti itu di dalam iman. Saya katakan perbuatan baik manusia itu berdampak pada keselamatan. Loh, bagaimana? Berarti Bapak mengajarkan iman itu karena perbuatan kesalahan? Bukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang saleh, yang sesuai dengan kehendak Allah, kita sedang merontokkan, kita sedang mengikis, kita sedang menghancurkan potensi-potensi dosa yang terus datang untuk menguasai kita. Sama ketika emas itu digosok, sama ketika perak itu dimurnikan. Perbuatan baik itu seperti api yang memurnikan itu. Emas menjadi murni, perak menjadi lebih murni, sehingga karatnya lepas semua, kotorannya lepas semua. Itulah maksud daripada kebajikan kita itu harus kita lakukan. Kebajikan kita itu memiliki dampak pada keselamatan kita. Dalam pengertian yang seperti ini. Jadi bukan dalam pengertian perbuatan baik untuk mencari keselamatan. Bukan di situ. Makanya di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap berusaha berjuang di dalam kesalehan itu. Berjuang di dalam kebajikan. Jangan pernah ada orang yang menjadi malas dan lemah. Dan dengan kita berbuat bajik, sekalipun keadaan sekitar kita seakan-akan tidak mendukung kita, disitulah kualitas kesalehan kita teruji. Kita menjadi benar-benar anak-anak Allah. Pribadi yang menjalankan kesalehan, kebajikan, melakukan kehendak Allah tanpa pamrih. Tanpa ada motivasi tertentu, tanpa ada agenda tertentu. Dengan demikian perbuatan-perbuatan baik kita, kesalehan kita, kebajikan kita adalah semata-mata murni karena kasih kita kepada Allah dan kesadaran kita bahwa kita adalah manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. Demikian renungan singkat yang dapat saya bagikan kepada ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan marilah kita hanya memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu.